Anda masih bersama kami di Berita Semarang dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Krisis air bersih meluas ke sejumlah wilayah di Jawa Tengah. Warga berharap pemerintah suplai air bersih agar mereka tidak membeli ke pihak swasta. Serpihan tulang dan tengkorak yang ditemukan terkubur di pekarangan rumah warga di Banyumas merupakan kerangka manusia yang masih bayi. Sistem pendaftaran siswa baru secara daring menyulitkan sejumlah orang tua yang gagap teknologi. Sebuah minimarket di kota Semarang menjadi sasaran komplotan maling. Mereka menyembunyikan barang belanjaan di balik baju dan tasnya. Komplotan terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki. Pencurian barang belanjaan di sebuah minimarket di Taman Tlogomulyo, Kota Semarang terekam kamera pengawas CCTV. Makasih loh Pak, makasih. 4 pelaku tampak mondar-mandir, pura-pura mencari barang layaknya seperti pembeli. Pelaku juga membawa keranjang untuk menaruh barang belanjaan. Namun ketika merasa tidak terpantau, mereka segera mengambil dan menyembunyikan barang belanjaan ke dalam tas. Aduh, kosmetik, aduh. Mati. Salah satu pelaku bahkan memasukkan barang berupa kosmetik ke balik bajunya. Karyawan toko awalnya tidak menyadari adanya komplotan maling karena kondisi toko sedang ramai. Awalnya saya lagi nata gudang sih mas, yang ke depan kan cuma kasir doang, posisi juga lagi rame, nggak tahu juga kalau ada yang ngambil. Polisi masih menyelidiki rekaman kamera pengawas untuk menangkap para pelaku. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Musim kemarau menyebabkan krisis air bersih di sejumlah daerah. Di Kabupaten Tegal dan Klaten, warga menyerbu truk tangki air bersih bantuan pemerintah. Mereka rela membeli air bersih dari pihak swasta untuk kebutuhan sehari-hari. Dengan membawa ember dan jeriken, warga desa Taman Sari, Kabupaten Tegal menyerbu truk tangki PMI yang membawa air bersih. Warga sudah menunggu bantuan truk air datang karena sumur sekitar desa mengering akibat musim kemarau. Air bersih akan digunakan warga untuk memasak, sedangkan untuk mencuci dan mandi, mereka mengambil air dari sungai yang jaraknya cukup jauh dari desa. Tiap hari berarti harus jalan ke sungai? Iya. Berapa jauh? Ya, berapa meter sih ke situ nurun. Nurun ya? Ya. Itu untuk apa air sungainya? Air sungainya untuk Air apa? sungai buat itu, buat nyuci doang. Mandi sih enggak, minum sih enggak minum. Kalau minum dari mana? Di situ, Panti Mas. Kalau si Pak Misman katanya udah mulai habis. Iya, udah mau habis. Krisis air bersih juga dirasakan 720 keluarga di desa Tegal Mulyo, Kemalang, Klaten. Sudah 2 bulan bak penampungan air mereka mengering sebab tak pernah turun hujan di wilayahnya. Bantuan air bersih dari pemerintah tetap tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Warga terpaksa merogoh kocek membeli air bersih dari pihak swasta. Satu tangki air dibeli dengan harga Rp180 sampai Rp230.000. Ya, kondisinya ini kira sudah 2 bulan nggak hujan. Jadi habis. Habis ya itu beli tangki itu. Satu tangki itu ada yang 230, ada yang 180, tergantung tangkinya. Warga berharap pemerintah lebih sering mengirimkan bantuan truk air bersih kepada warga selama musim kemarau agar mereka tak perlu lagi membeli air bersih. Kunchoro Wijayanto dan Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Tegal dan Klaten. Kalau tadi air yang langka, sekarang harga daging ayam yang terus naik. Di Kota Semarang, daging ayam tembus Rp42.000 per kilogram. Warga pun mengeluh.
Harga ayam masih saja mahal. Di Pasar Mijen, Kota Semarang, daging ayam dijual Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini dipicu kenaikan harga pakan ternak. Imbas kenaikan daging ayam sebesar Rp7.000 membuat pembelian turun. Warga protes lantaran daging ayam bukannya semakin murah malah semakin mahal. Mereka akhirnya mengurangi pembelian daging ayam. Aku bingung lah adol, peminat juga tidak ada. Ayam sak mono regane sak mene ya, ras itu golek tahu lho. Ibu sendiri jualan matangan? Iya. Matang. Oh, berarti ayam dijual lagi gitu ya, Bu? Iya. Berarti untungnya kalau jualan itu dinaikkan Enggak, gitu ya, Bu? enggak tak naikkan. Berarti juga keuntungannya menipis loh. Ya, mengurangi keuntungan. Soalnya enggak tak naikkan, kalau menaikkan juga enggak tega toh, Pak. Iya, komplain juga hilang. Melayu, aku kang ya. Pedagang ayam pun turun omset. Dari yang biasanya menjual 45 ekor, kini hanya 30 ekor ayam dalam sehari. 5 hari ini, Mas. 5 hari ini. Naik karena apa itu, Mas? Gak tahu, Mas, katanya makanya mahal gitu. Kalau dampak kenaikan harga ayam ini gimana, Mas? Ya, dampaknya ya menurun, Mas. Belinya pada berkurang, Mas. Soalnya ayam mahal gitu. Bingung ya, kalau mahal itu. Kalau sekarang ini bisa menjual berapa kilo, Mas? Paling kalau sekarang paling 30 ekor, Mas. 30 ekor ya? Iya. Kalau biasa pas normal itu? 40. Tidak hanya daging, harga telur ayam juga masih mahal. Harga jualnya Rp30.000 per kilogram, padahal harga normal telur berkisar Rp25.000 per kilogram. Ali Muftagirin melaporkan dari Kota Semarang. Kita beralih ke informasi lain, penerimaan peserta didik baru telah dimulai. Namun tidak semua pendaftaran menggunakan sistem daring. Hanya 45 dari 156 SMP di Brebes yang memakai sistem daring. Penerimaan peserta didik baru secara daring telah dimulai. Pendaftaran peserta didik dibuka di tingkat PAUD, taman kanak-kanak, sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama negeri. Pendaftaran daring dibuka sejak 19 Juni lalu. Di Kabupaten Brebes terdaftar 156 SMP baik negeri dan swasta. Hanya 45 SMP negeri yang membuka pendaftaran daring, sementara sisanya secara luring atau langsung karena faktor sarana dan prasarana di sekolah yang belum memadai. Kabid Pendidikan Dasar menegaskan tidak ada pungutan biaya dalam pelaksanaan PPDB. Sesuai petunjuk teknis dari Kemendikbud, semua proses PPDB gratis. Mekanismenya ada 2, yang untuk SD semuanya luring, tetapi untuk SMP ada 2, yaitu daring dan luring, online dan offline. Untuk kriterianya diterimanya gimana? Kriteria sudah ada di Juknis. Pertama adalah kita mengutamakan zonasi ya. Yang diterima di sini 70% dari jalur zonasi, kemudian 15% dari jalur afirmasi, dan selanjutnya adalah dari jalur yang ketiga yaitu prestasi. Salah satu SMP negeri yang menggelar PPDB daring adalah SMP Negeri 3 Brebes. Meski telah dibuka secara daring, tak sedikit orang tua siswa yang datang ke sekolah untuk mendaftar langsung. Walaupun masih ada hambatan-hambatan yang ada, antaranya adalah kesiapan orang tua siswa untuk mendaftar secara online. Walaupun ada beberapa sekolah siswa yang sudah mendaftar secara online, ada juga yang tidak terfasilitasi di SD-nya, maka datang ke sini dengan membawa administrasinya, maka guru kami, panitia kami di sini membantu untuk mengonlinekan data tersebut. Kuota SMP 3 berapa, Pak? Kuota SMP 3 Brebes adalah 10 kelas, masing-masing rombel 32. Kriteria PPDB SMP baik daring atau luring masih sama seperti tahun sebelumnya. Penerimaan peserta didik dibagi berdasarkan zonasi sebanyak 70%, jalur afirmasi 15%, dan jalur prestasi 15%. Sugiartono melaporkan dari Kabupaten Brebes. Ya, masa penerimaan peserta didik baru dimulai. Pendaftaran bisa dilakukan secara online. Di Kota Semarang, puluhan orang tua rela datang ke sekolah untuk mendaftarkan anaknya karena gaptek atau gagap teknologi. Penerimaan peserta didik baru sudah dibuka sejak 18 Juni lalu. Pendaftaran sekolah kini lebih praktis karena sistemnya online dan bisa diakses melalui laman internet PPDB.
Namun kemudahan yang ditawarkan justru menjadi hambatan bagi sejumlah orang tua wali murid yang belum melek teknologi. Dengan membawa berkas pendaftaran anaknya, puluhan orang tua mendatangi SD Negeri 1 Tambangan Kota Semarang. Mereka mengaku kesulitan dan tidak paham dengan sistem pendaftaran online sehingga meminta bantuan petugas mendaftarkan anaknya sekolah. Lalu dengan sigap petugas PPDB mendaftarkan sejumlah calon peserta didik baru ke halaman internet PPDB. Takutnya nggak bisa itu masuk, Mas. Karena saya kurang tahu apa namanya kalau online gitu, kurang tahu daftar. Iya. Tapi ini tadi udah daftar ya Bu ya ini? Sudah, alhamdulillah. Persyaratannya juga tadi udah lengkap bawahnya? Sudah, nggih. Sekolah sudah menyediakan operator yang akan membantu orang tua wali murid yang bingung tentang pendaftaran PPDB secara online. Masyarakat sekitar masih banyak datang di sekolah untuk minta tolong. Tapi memang kami sebagai warga sekolah Tambangan sudah menyatakan siap membantu baik pra maupun pendaftaran, baik di SD maupun masuk di SMP ini, Mas. Jadi secara garis besar memang orang tua masih banyak kekurangan dalam hal teknologi IT-nya. Hasil penerimaan siswa baru akan diumumkan pada tanggal 22 Juni dan hari pertama masuk sekolah pada tanggal 17 Juli 2023 mendatang. Ali Mustaghfirin melaporkan dari Kota Semarang.